beriku kekuatan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali melaksanakan ibadah mandiri Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dipandu bersama Kanata, Kak Filia, dan juga Kak Jopi. Iya, baiklah adik-adik semua, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satu pujian dengan judul Memasuki Gerbangnya. Adik-adik semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersungguh sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersungguh sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersungguh sebab Dia dirangkanku. kita akan menjadi sekali lagi adik-adik semua. Nah, pakai gaya ya, biar semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersungguh sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersungguh sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersungguh sebab Dia dirangkanku. yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, baiklah adik-adik semua, masih dalam posisi berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Filia. baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami sampai saat ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online SHM GKI Yerusalem. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu turun Tuhan Yesus untuk memberikan kami sukacita yang besar, agar kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Anak-anak Tuhan katakan amin. Baiklah adik-adik semua, silakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan satu pujian dengan judul Aduh Senangnya Naik Kereta. Aku senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus.
keberadaan Alkitab dan serta buku catatannya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan. Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kakak Tosa. Oke adik-adik semua, sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kakak Tosa, mari Kakak Tosa mengajak adik-adik semua yang berada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipatkan tangan kita, tutupkan mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dari malam kami anak-anak-Mu semua tidur hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan semangat dan sukacita yang baru. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus agar dapat mengerti dan memahami isi firman yang nantinya akan disampaikan oleh Kakak Tosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti isi hati kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 yang dengan perikop orang-orang Majus dari timur yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dibintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yudea, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kau menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lainnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Oke adik-adik, tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Nah setelah ini adik-adik, Kakak Tosa akan menampilkan suatu film pendek
Semoga adik-adik semua bisa menontonnya dengan baik ya. Selamat menonton. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, jika tadi adik-adik sudah menonton film yang sudah Kakak Tosa tayangkan, Kakak Tosa akan menyampaikan sedikit ringkasan mengenai film yang sudah ditayangkan tadi. Nah, dalam video film tadi, adik-adik tahu ya bahwa Raja Herodes itu adalah raja yang sangat jahat dan dia sangat egois ya adik-adik. Dia itu tidak mau kekuasaannya itu tersingkirkan ya adik-adik. Nah, Raja Herodes itu memiliki kekuasaan ya, dia berkuasa atas banyak orang dan mereka biasanya menaati perintah-perintah Raja Herodes ini. Tetapi orang-orang Majus itu ya adik-adik tidak takut untuk
tidak menaati Herodes. Nah, mengapa demikian? Karena mereka percaya adik-adik bahwa mereka datang itu untuk menyembah Yesus yang sudah lahir ya adik-adik. Nah, karena Yesus itu adalah raja atas segala raja yang paling berkuasa dan ajaib. Nah, tidak seperti Herodes, Yesus tidak tinggal di istana yang megah atau memakai jubah, atau dia tidak dilahirkan di tempat yang mewah ya adik-adik, tetapi dia datang dengan diam-diam. Kelahirannya hanya diumumkan kepada beberapa orang saja, tetapi orang-orang yang menyembahnya mengetahui bahwa dia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala raja, yang memerintah atas semua raja, atas semua orang, dan atas semua tempat. Nah, di sini Kakak Tosa ingin bertanya adik-adik, apa artinya menjadikan Raja Yesus memerintah atas kita? Jawabannya adalah Yesus mengutus rohnya yang menunjukkan dosa kita dan membutuhkan kita akan juru selamat. Nah, Roh Kudus mengubah hati kita sehingga kita ini adik-adik dapat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita, dan menaati Yesus ini sebagai raja kita ya adik-adik. Nah, karena Yesus ini sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita, sebagai raja kita, dia melindungi dan memedulikan kita. Yesus ini sangat peduli ya kepada kita semua ini adik-adik, dan Yesus ini memerintahkan kita untuk mengikuti perintahnya Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat menyembah juru selamat dan raja kita dan menunjukkan kepadanya betapa kita bersyukur karena dia dan apa yang telah dia lakukan kepada kita? Nah, jawabannya harta yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Yesus Tuhan kita adalah hati yang percaya kepadanya dan hidup menaati sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, setiap orang itu akan menghadap raja ya adik-adik, akan menghadap Tuhan Yesus. Mereka datang dengan membawa persembahan ya adik-adik. Nah, semua kita dapat membawa persembahan, bukan emas, bukan kemenyan dan mur seperti orang-orang Majus tadi ya adik-adik, tetapi setiap harta persembahan yang kita berikan itu adalah hati kita ya adik-adik. Hati kita kepada Tuhan Yesus itu hati kita yang tulus dan percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah persembahan yang terbaik. Nah, dan persembahan itu hati yang baik, hati yang tulus menerima Tuhan itu adalah persembahan yang berharga bagi Tuhan Yesus. Nah, sekian cerita firman Tuhan yang sudah Kakak Tosa sampaikan. Semoga cerita firman ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan tentunya menjadi berkat untuk adik-adik semua yang menonton. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan tadi yang telah kita dengar dapat menjadi penerang dan pelita bagi kita semua. Baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita doakan persembahan yang terlebih dahulu ya, yang akan dibawakan oleh Kak Fidia. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Biarlah persembahan kami ini menjadi berbaharu di hadapan Engkau. Hanya padamu Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, untuk mengiringi persembahan kita akan satu buah pujian dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti
ya adik-adik semua. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Adik-adik semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Vidya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan Yesus Kau berkati kami Tuhan dan keluarga kami. Dan berkati kami juga Tuhan Yesus agar kami boleh hadir pada minggu depan nanti untuk boleh beribadah online di SHM GKI Yerusalem. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya pada Engkau. Anak-anak Tuhan katakan amin. Baiklah adik-adik semua, sebagai lagu penutup kita untuk kita pada hari ini, kita akan satu memuja dengan judul Di Surga Nanti Pakai Baju Putih. Pakai gaya ya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala berkata emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Kita akan puja ini sekali lagi adik-adik semua. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala berkata emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Segala perkara dapat ku